الفاتحة ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويأجلنا بالمطلوب وطالب بالدنيا بالميسرة وطالب بالآخرة بالمغفرة ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم بدار كرامته وسجر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله من يقرأ halaman صفحة 100 470 طيب بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bil ulumi fid dharain amin. Ilan qala sayyidina al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu an inna khazainahu ta'ala mamlu'atun min kulli syai' mamlu'atun birrizqi wal a'mali war rahmah wa inna ma arada subhanahu min al-'abdi an yamla'a khazainahu wa mimma yanfa'uhu wa huwa ta'atu fa inna awqatal insani allati tamurru bihi tu'radu alaihi fil akhirah allati marrat fi ta'ati mamlu'atun nuran wallati marrat fil ma'siyati naran aw zulmatan wallati marrat bila syai'in farigat fataqatta'u kabiduhu min tahassuri alal farigati an law kanat mamlu'atan nuran fa kaifa billati fiha al ma'siyah intahal maqsud min tasbitil fuad. Wa qala Abu Rabi rahimahullah siru ilallahi urjan wa makasir wa la tantadiru sihha fa in antazara sihhati bitala. Wa qala ibnu Atha'illahi fil hikam ihalatu kal amal ala wujudil firaqi min ru'unatin nufus. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan At-Tas radhiyallahu an man lam yatasaddaq ma'al qillati lam yatasaddaq ma'al kathrah wa man lam yujahid nafsahu ala qiyamil laili wa fi'lil khairi ma'at ta'bi lam yaf'al dhalika ma'a sihhati wal firaq. Wa qala sayyidul imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu an man lam yastati' aw lam yanshad li fi'lil khairi kullihi fala yanbaghi lahu an yatrukahu kullah bal yaf'alu minhu ma yastati'u wa ma yatayassaru alayh fa innal khaira yad'u ba'dahu ila ba'din was-saghiru minhu yajurru ilal kabir wal qalilu minhu yad'u ilal katsir wal khairu 'adatun kama warad. Wallahu a'lam. Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam Tathbitul Fuad berbicara tentang kekayaan Allah, kerahmatannya, kedermawanannya, ampunannya, rahmatnya, maghfirahnya luas sekali. Dari segala kedermawanannya Allah tentang rezeki, tentang rahmat, tentang umur, tentang berkah, banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekayaan segala-galanya. Rezeki, amal diberikan kepada kita mau beramal, sifat-sifat syafaqah, sifat rahmat, mahabbah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah ya, sakinah diberikan dari Allah Subhanahu. Maka kita minta segala-galanya dari Allah. Karena gudang segala-galanya penuh, masing banyak, nggak habis-habis gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini minta, ya Allah jadikan kita orang alim, jadikan kita orang yang saleh, jadikan orang yang istiqamah. Minta yang banyak. Apa yang mau? Ya Allah minta hafal Quran, minta nggak habis permintaan Allah. Semuanya minta dikasih sama Allah. Minta jadi orang alim. Saya minta jadi penceramah yang baik, ahli pidato atau ahli ilmu fikih atau ahli ilmu tafsir. Minta sama Allah, kekayaan Allah nggak habis-habis. Atau minta rahmatnya, minta berkahnya, minta ampunannya bagi orang pendosa. Nggak berhenti-berhenti. Allah tidak bosan-bosannya Allah. Di dalam hadis yang lain tidak berhenti-berhentinya ampunan Allah, maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, rezekinya Allah ya. Maka Allah kasih kepada hambanya selalu apa yang dia minta dikasih, asal dia mau bergerak, dia mau berjalan, dia mau berusaha, dia mau semangat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia mendekat kepadanya, mengerjakan perintahnya, menjauhkan larangannya dengan takwa arti luasnya, dan dia istiqamah
rutin, nanti dikasih sewaktu-waktu. 40 hari mungkin keluar hikmahnya, mungkin 4 minggu, mungkin 4 bulan, mungkin 40 hari, mungkin 4 tahun, jadi orang alim, jadi orang, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sekejap mata bisa bisa memberikan dari gudang kekayaannya kepada seseorang, yaitu dengan taatnya, dengan takwanya, dengan tadi istiqomahnya. Dia mengharap dari gudangnya Allah yang maha kaya, yang pemberiannya ada apa saja, minta sama Allah. Yang sakit minta sama Allah sehat, Allah kasih. Allah yang pemberi. Orang yang jahil minta menjadi alim, bisa cepat dikasih oleh Allah. Begitu juga rezeki, yang enggak punya rezeki dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita cari ikhtiar dengan sebab. Ya, itu dia bedanya. Tawakul enggak pakai sebab enggak bisa, tawakul mesti pakai sebab. Ya, walaupun ada beberapa orang diberikan yang tawakulnya sudah sampai ke titik akhir, ya, dia dikasih tanpa sebab. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tunjukkan Allah kuasa dengan tanpa sebab. Tapi umumnya kita ikhtiar dengan belajar, dengan usaha, dengan gerak, dengan sabab, dengan ikhtiar, itu semuanya di dalam taat, di dalam segala amalan-amalan, ya, yang baik kita kerjakan. Fainna ugatal insan tamur bihi, umur kita ini lewat terus, jalan terus, ya. Bakal nanti kelihatan di akhirat, ya, nanti hitungan per jam botolan 24 jam botol. Ini botol 24 jam sehari. Botol itu ada yang kosong di dalam Nasahidiniyah, bahwa botol itu ada yang gelap seperti asap, botol itu ada yang cahaya. Masya Allah, cahaya itu botol. Berapa botol cahaya? 10 botol. 10 botol kosong, 4-nya botol gelap sekali. Wow. Apa artinya? Botol yang bercahaya itu di dalam taat, di dalam ibadat, waktu-waktunya diisi dengan Quran, zikrullah, salat, ilmu, ibadah, 10 botol. Yang 4 maksiat, dikumpulin sejam maksiat, sejam maksiat, sejam maksiat, sejam maksiat. Oh, 4 jam maksiat dia. Yang ini tidur, nggak ngapa-ngapain, kosong, nggak ada gelap, nggak ada cahaya, karena tidur 8 jam tidurnya. Nah, maka jangan mau tidur kosong, rugi kita kebanyakan botol kosong. Abu Lama nggak mau tidur banyak, paling tidur 6 jam, 4 jam, ada yang 2 jam cukup, sekedar dia ngantuk, ngilangin ngantuk, udah bangun lagi. Nah, itu dia perhatikan, nanti di akhirat akan dilihat itu semua botol-botolnya. Yang mana penuh dengan cahaya, artinya dalam keadaan taat, dalam ibadah, dalam zikrullah, dalam tilawatul Quran, dalam ilm. Tapi nanti kalau dilihat botol-botolnya gelap, asap, waduh, geseng, api, bahaya. Ini maksiat, ini botol-botol amal-amal di dunia. Kalau kosong, faridhah. Nah, ini yang kosong, yang penyesalan. Nah, kata Nabi, orang syurga nyesel karena di dunia nggak ngucap lagi kosong subhanallah. Tadi bab subhanallah, nggak kosong diem gitu, nggak zikir, rugi. Kosong zikir, kosong tafakkur, kosong ibrah, ngelihat sesuatu kita tafakurin, ngelihat sesuatu kita ambil pelajaran, wah dapat pahala. Kalau kosong begitu aja bengong, nah, buang waktu, nggak ada pahala, nggak ada apa-apa. Yatahassar ahlul jannah min fid dunya min qawli subhanallah. Nyesel orang syurga, ya, waktu dia kosong di dunia nggak ngucap subhanallah, ya. Padahal gampang banget subhanallah. Setelah di subhanallah mil'al mizan. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama' wal ard. Subhanallah, ya. Kenapa kosong, nggak ada cahaya, ya? Apalagi yang semuanya botolnya maksiat. Waduh, botol yang banyaknya maksiat. 12 botol maksiat semua. 8 botol kosong. Ya, tinggal 2 botol yang bersih. Ibadahnya doang sebentar-sebentar.
Yang 12 botol maksiat semuanya, 12 jam. Tidurnya 6 jam misalnya. Tinggal 2 botol yang rugi dia, rugi. Jangan ya. Itu nasihatnya di dalam Tasbitul Fuad. Imam Rabi' Abu Rabi' ada Rabi' bin Al-Haytham, ada Rabi' Al-Maliki di sini. Siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah menuju Allah, mendekatkanlah dirimu dengan Allah walaupun dalam keadaan urjan, a'raj pincang, artinya masing dalam keadaan nggak punya amal, nggak punya apa, jalan sama Allah, dekat sama Allah. Kita jahil, kita nggak berilmu, kita nggak punya amal, ayo dekat sama Allah, ayo jalan menuju Allah. Fafirru ilallah, kita lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makasir, maksur, badannya potong-potong, terpotong-potong badannya, hancur badannya, masing disuruh juga siru ilallah urjan wa makasir. Begitu, walaupun kita kurang, walaupun kita sakit, walaupun kita bodoh, walaupun kita jahil, ikut jalan menuju Allah, tagarrub ilallah, mendekatkan dengan Allah. Jangan nungguin sehat. Oh, ntar kalau anda sehat baru. Ini dia dalam hadis Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal faragh. As-sihhah wal faragh, 2 nikmat orang tertipu kebanyakan dari 2 nikmat ini. Apa yang nungguin sehat? Yang kedua nungguin kosong waktu. Jangan. Lagi sibuk masukin ibadah, lagi sibuk masukin amal-amal soleh, lagi sibuk jangan dikosongin. Ambil kesempatan di dalam kesulitan, nggak apa-apa. Kita berbuat baik di tengah-tengah kesempitan. Bukan ambil kesempatan di dalam kesempitan, enggak. La tantiru sahah wa la tantiru faragh. Jangan nunggu kalau sehat baru mau amal, kalau mau berbuat. Lagi sakit beramal, lagi sakit, tadi kita bilang sehat, as-shalah sehah. Kita lagi sakit, kita sholat sehat. Ngaji, ulama-ulama sakit, tapi kalau dia ngaji baik. Subhanallah, hebat itu. Ngajar itu jadi obat buat guru. Dia ngaji, pakai itu. Kita begitu, biarin sakit apa jalan, sibuk apa aja jalan ngaji. Tetap mudawamah, istiqamah, jangan berhenti. Hilang itu penyakit, hilang segala-galanya. Dapat hikmahnya di dalam pengajian. Fa'inna intibar as-sihhah bita'alah. Memaleskan kalau inti nunggu sehat-sehat terus, nanti jadi malas. Enggak syaratnya kita ngaji dalam keadaan sehat. Sakit, hilang penyakit. Datang pincang, datang ngaji. Orang yang tadi pincang atau dalam keadaan maksyur, baik dalam keadaan maksyur dalam hatinya banyak pikiran, mahmum dan lain, ngaji, ibadat, sholat, hilang insyaallah. Subhanallah. Sampai sedekah kata Rasulullah, sedekah dalam keadaan kau sakit pahalanya besar banget, dalam kau miskin lebih besar lagi. Padahal nggak ada uang, dalam keadaan dia butuh masing dia sedekah juga. Pahalanya besar banget. Itu yang kedua. Imam Athaillah Iskandari di dalam kitab hikamnya, ihalatukal amal ala wujudil faragh. Engkau pindahkan mau niat beramal di waktu nanti kalau kosong baru dia mau hadir. Ya, ini ru'unat an-nufus, keteledoran di dalam hati. Artinya dia menunggu waktu songgang baru nanti dia mau beramal. Dibodohin kita sama hawa nafsu, ditipu sama hawa nafsu. Biarin kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit belajar, dalam keadaan susah pusing sumpek ngaji terus. Jangan kau pindahkan mau niat beramal kalau nanti kosong, kalau nanti sehat. Ini min ru'unatin nufus, yang menggoda diri jiwa kita, yang menjelekkan hawa nafsu kita, ngikutin hawa nafsu jadinya. Kalau sehat sih enak,
Kalau ada iniannya baru datang, kalau ada yang enggak iniannya enggak datang. Nah, itu bukan niat-niat lillah, ya. Habib Ahmad bin Hasan mutakhirin, ya, kata beliau apa? Man lam yatasaddaq ma'al qillah lam yatasaddaq ma'al kathrah. Masya-Allah. Siapa yang enggak bersedekah di waktu enggak ada, dia enggak bakal sedekah di waktu banyak. Kalau orang yang masih mau bersedekah di waktu enggak ada duit, enggak ada banyak uang, yang ada cukup, dia mau sedekah. Imam Ali karramallahu wajhah punya pas-pasan duit segitu, disedekahin semuanya. Dia yakin nanti Allah balas 10 kali lipat. Masya Allah. Kita kan mau sedekah, entar ane udah dapat baru ane sedekah. Udah goal mau ane sedekah. Hah? Udah untung baru sedekah. Udah dapat baru sedekah. Nah, enggak. Kata beliau, siapa yang enggak sedekah di waktu susah, enggak bakal sedekah di waktu dia banyak harta. Begitu juga hawa nafsu. Siapa yang lam yujahid nafsahu ala qiyamil lail wa fi'lil khair ma'at ta'ab, kalau dia enggak melawan hawa nafsunya untuk bangun malam, untuk berbuat baik dalam keadaan capek, aduh capek, istirahat dulu deh, tidur dulu, kalah ente dengan hawa nafsu. Mestinya lagi capek, jalan terus. Nafsu itu seperti apa? Seperti orok lagi kita sapiin dia, jadi ngelawan, nanti dia nggak mau netek lagi. Ilam yanfatim tanfatimi, ya, di dalam burdah, ya. Wa nafsu apa? Nafsu in naam hubbir rida. Naam ahsan, jazakallah khair. Si bayi itu kalau nggak disapi dari tete ibunya, nanti dia terus-terusan udah 3 tahun 4 tahun netek terus. Pas habis 2 tahun lepas dari tete. Nah, itu begitu hawa nafsu. Kita lagi sakit, kita lagi dalam keadaan menjalanin kebaikan, walaupun capek, walaupun jangan tunggu entar kalau udah istirahat dia masih jauh. Misalnya mau sembahyang awal waktu, aduh capek baru duduk, baru sampai, enggak, sembahyang duluan. Sembahyang duluan, biar capek-capek, biar baru masuk, biar datang, belum makan, enggak apa-apa, makan sembahyang duluin. Nah, ngaji duluan daripada kita tidur, akhirnya ketiduran entar, atau istirahat, ya, ketiduran juga. Jadi kata Imam Ahmad bin Hasan, ya, walaupun engkau capek, ya, walaupun kau sibuk, lawan hawa nafsu untuk berbuat khair, berbuat baik. Sholat di tengah-tengah kesibukan, mau cakep, di tengah-tengah waktu lagi sibuk-sibuknya dia zikir sama Allah. Kenapa disebut awabin, disebut sholat duha? Orang-orang lagi sibuk, kita sujud sama Allah. Waktu-waktu sholat awabin antara maghrib dan isya, seperti duha. Orang lagi jalan, lagi kerja, lagi bising ke pasar, lagi jual beli, kita sholat duha. Masya Allah. Begitu juga maghrib, orang lagi keluar, lagi kemana, lagi begini, lagi begitu, kita sholat awabin, dapat pahala. Jangan pikirin kosong dalam kesibukan, kerjakan kesibukan di dalam fi'lil khair, amal saleh. Ya, dari apapun. Begitu juga bangun malam, jangan giliran sakit nggak bangun malam, enggak, sengajain biar sakit bangun malam tetap, nanti baik, karena obat katanya penyakit malam itu obat dari penyakit. Bangun malam obat dari penyakit. Alhamdulillah haddad lagi, man lam yastati' aw lam yanshut li fi'lil khair kullah wa la yanbaghi an lahu an yatruka kullah. Kalau kita nggak mampu berbuat baik semuanya, atau enggak ada semangat berbuat semuanya, jangan ditinggalin, kerjain separuhnya, kerjain sepertiganya, kerjain seperempatnya. Biasanya sembahyang banyak baca Quran, sekarang malas, tegas, jangan ditinggalin sama sekali, baca sedikit, seperempatnya, setengahnya, sepertiganya. Begitu juga sembahyang, biasa sembahyang banyak, malas, capek, jangan ditinggalin setengahnya sembahyang, 3/4-nya, 1/4-nya, jangan ditinggal. Wala yatrukullu, jangan ditinggalin semuanya. Bal yaf'al minhu ma yastati', dia sengajain
lawan hawa nafsunya, dia kerjakan semampunya dia, ma tayassar alaih, apa yang bisa dia mudah dikerjain, yang penting dia enggak absen di dalam amal. Fainal khair yad'u ba'dahu ila ba'd. Kalau kita udah ngerjain satu pekerjaan, nanti ditarik yang lain kita bisa kerja. Subhanallah. Misalnya tadi udah capek, lemas sembahyang, waduh sembahyang tar dulu deh bah, mau istirahat dulu, enggak, sembahyang dulu. Habis sembahyang ketarik zikir, baca wirid dulu deh, siang wiridul habil haddad, wiridul nasr. Habis wiridul nasr baca tasbihat, laidurus, nyambung tuh yang lain-lain, ya, nyambung yang lain-lain. Karena apa? Kita paksa tadi hawa nafsu kita maunya istirahat, maunya duduk, maunya makan, enggak, kita fi'lul khair dulu, amalus saleh dulu, nanti dia narik yang lain, narik baca Quran, baca wirid, zikrullah, baca ilmu, baca sedikit ilmu. Subhanallah, itu tarbiyah yang baik buat orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, fainal khair yad'u ba'dahu ila ba'd. Kalau kita berbuat baik akan mengajak perbuatan yang baik yang lain. Udah mau dia wudu, mau sholat. Udah mau sholat, dia nanti baca Quran. Udah baca Quran, dia mau zikir, ada wirid, nyambung lagi. Sampai hilang itu hawa nafsu, mau istirahat. Nah, datang habis makan, istirahat boleh. Udah, semuanya dapat. Dapat sholat awal waktu, berjamaah, dapat wirid, dapat zikrullah, dapat tilawatul Quran, dapat ilmu, dapat makan, dapat tidur. Masya Allah. Tapi kalau sengaja capek, lemes, udah ntar aja deh, hilang. Waktunya nggak berkah. Tahu-tahu 3:30 bangun, nggak bangun sembahyang bohor, nggak sembahyang awal waktu. Nah itu rugi. Begitu juga pekerjaan yang kecil, yajur ilal kabir. Pekerjaan yang tadi yang sepele, akhirnya menarik pekerjaan yang berat, yang besar. Mau dia, udah 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat lagi. Wal galil minhu yad'u ilal katsir, ya. Pekerjaan yang sedikit akan menarik pekerjaan yang baik. Wal khair adah. Kalau kita mau berbuat baik, jadikan adat, jadikan kebiasaan, jadikan sudah biasaan kita begitu. Khair. Cakep, susah, nggak bisa gampang itu. Khair jadiin ada, nggak ada syar, nggak ada waktu yang kosong, nggak ada waktu yang senggang untuk buang-buang waktu, tapi di dalamnya kita sibukin dengan ibadah. Misalnya jalan-jalan, ayo sholat dulu, berjamaah habis sholat baca ratib, ayo main lagi. Ntar asar lagi datang, sholat lagi, baca wirid latif, main lagi boleh. Jadi di tengah-tengah kesibukan, kelalaian atau santai atau refreshing, tapi kita ibadah. Malam maghrib, ayo mau main-main, baca dulu, ngobrol dulu, baca duduk, baca Quran, baca ratib lagi. Nah itu kalau kita udah punya adat khair, gampang berbuat baik, gampang, karena udah terus begitu. Badan ngikut, padahal capek nih badan, wah merentak kalau orang bilang. Kaki udah pada tegang, hilang semuanya, nggak kepikiran, tahu-tahu hilang sendiri. Yang hilangin Allah, karena di tengah-tengahnya kita baca a'udzubikalimatillahi tam, baca bismillahirrahmanirrahim, sehat, baca subhanallah, akhirnya hilang semuanya. Apalagi baca Quran, syifa, hilang semuanya. Kalau kita malas, akhirnya nggak dapat. Fadhal, satu lagi. وإذا ابتلي العبد بالشر والمعصية فلا ينبغي له أن يدبر عن الله وعن فعل الخير وطاعة بالكلية فلا يبقى بينه وبين ربه طريق إلى المصالحة والرجوع إليه وليعتبر بالقصة الذي كان يقطع الطريق ويسفك الدماء وينهب أموال المسلمين فرآه بعض الصالحين يفعل تلك المحرمات وهو مع ذلك صائم فقال له يا هذا تفعل ما تفعل وتصوم فقال نعم أدع للصلح موضعا ولا أقطع الطرق كلها بيني وبين ربي قال فرأيته بعد مدة وهو يطوف بالكعبة وقد تاب فقال حين رأيته إن ذلك الصوم أوقع الصلح بيني وبين ربي هذا معنى الحكاية انتهى الملخصا من الفصول العلمية. Al-Habib Al-Haddad berbicara tentang kisah seseorang yang dalam keadaan sibuk maksiat,
dosa. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa zikrullah, jangan lupa tilawatul Quran, jangan lupa puasa, jangan lupa walaupun kita berlumuran campur aduk dengan maksiat, jangan putuskan hubungan kita sama Allah. Tetap jalin hubungan di dalam sholat, jalin hubungan dalam zikrullah, jalin hubungan kita dengan Quran, jalin hubungan kita dengan talabul ilm. Walaupun diri kita masing berbuat jahat, masing ada maksiat, jangan kita berpaling dari Allah, jangan berhenti dari amal soleh, jangan berhenti dari khair, jangan berhenti dari taat sama sekali, jangan. Jadikan ada pintu masing terbuka hubungan kita sama Allah, walaupun pintu-pintu yang lain udah maksiat semuanya. Kasih jalan untuk kita masing ada sulh sama Allah, masing bisa damai sama Allah karena satu perbuatan yang baik. Itu perbuatan disukai oleh Allah. Bisa kembali kapan waktu kita rujuk sama Allah, taubat, nanti diterima sama Allah. Seorang penyamun, pembegal di perjalanan, kerjaannya merampok, merampas, bahkan kalau ngelawan dibunuh, diambil hartanya. Ini si perampok kejam, bawa lari orang. Satu waktu orang soleh melihat dia, dibilang ente kerjaan ente begini kok ente puasa. Dia suka puasa Senin Kemis. Perampok puasa Senin Kemis. Perampok puasa Senin. Hei perampok, engkau masih puasa, ngerampok juga katanya. Iya katanya, aku enggak sama sekali putusin hubunganku dengan Allah. Aku masih ada celah, ada jalan untuk aku berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku masih mau jadi hamba Allah yang mempunyai amal sedikit walaupun aku dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Beberapa tahun ketemu lagi sama si perampok, udah di Mekah, di tawaf, udah jadi orang khair, udah orang baik. Dia tawaf, dia nangis, dia taubat, dia istighfar. Ketemu lagi sama si syekh, udah taubat. Tatkala dia ketemu, dia bilang, itu kata puasa yang dulu aku sedang menyamun, aku merampok, aku berpuasa, itu hubunganku sama Allah. Sekarang aku kembali kepada Allah, aku taubat dari perbuatan tersebut. Aku sekarang menjadi orang yang baik, bersolat, bertawaf, beramal soleh. Karena sebab satu pintu masing dia jalanin hubungan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi penyakit, misalnya dia selalu ngurusin anak yatim, perampok, pembegal, penjudi, segala-galanya. Tapi ada khairnya satu, Allah suka sama dia, dijamin yatim banyak. Allah kasih dalam satu waktu dia taubat, dia karena bekas amal baiknya mengurus yatim. Begitu. Nah, kita begitu juga. Kita yang paling bagus apa? Bakti sama orang tua. Ya, udah kita sibuk, udah kita bakti sama orang tua. Nanti ini bakti kita sama orang tua, lihat 10 tahun, 20 tahun keberkahannya baru nimbul, baru nonjol. Karena kita bakti kepada orang tua, digampangkan. Bakti kepada guru, bakti kepada orang-orang yang berjasa sama kita, ibu kita dan saudara-saudara kita. Nanti kita lihat 10 tahun akan datang, oh itu berkahnya yang dulu. Berkahnya yang dulu kita ada hubungan baik sama Allah di dalam amal soleh. Jangan ditinggalkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Ada yang nanya? Masih ada? Jadi anak-anak rajin beribadah, jangan nungguin sehat, jangan nungguin sakit. Kalau sakit udah, di kamar aja deh, enak lah istirahat. Enggak, tetepin ibadah, tetepin kuliah, tetepin ba'diyah, tetepin qiraat Quran, tetepin ngaji walaupun di tempat belakang. Asal dengar, asal hadir, nanti baik. Begitu juga ada satu amalan yang diridhai sama Allah, yaitu birrul walidain. Enggak ada lagi paling tinggi anak amalan adalah birrul walidain. Ya, kalau dia bakti sama ibu bapak, ilmu datang, harta datang, rezeki datang, berkah datang semuanya. Subhanallah. Percuma ilmu banyak tapi enggak datang berkah dari ibu bapak.
Kalau kita bakti sama ibu bapak, bakti sama guru, udah datang segala-galanya. Tanpa ilmu banyak, enggak soal enggak mau jadi alim bener, enggak. Yang penting berkahnya dari orang tua kita didoain dengan ridha walidain. Amin ya rabbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syarafa wa karrama wa majada wa 'azama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lana ya Allah min ladunka ilman nafi'an wahbiyan ladunniyan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pas.